Oke, Bapak Ibu Kepala Sekolah, observasi kinerja guru udah kelar, laporannya udah di tangan. Terus, apa selanjutnya? Nah, dalam beberapa menit ke depan kita akan ubah tumpukan kertas itu jadi aksi nyata yang benar-benar ngefek di kelas. Ini kan pertanyaan utamanya ya. Formulir udah diisi. Data observasi udah ada. Tapi gimana caranya biar ini semua nggak cuma jadi arsip di lemari? Langkah apa sih yang paling efektif buat bantu guru-guru kita jadi lebih baik lagi? Nah, layar ini pasti udah nggak asing lagi buat bapak-bapak ibu. Centang hijau, tugas selesai. Wih, lega banget rasanya kan? Tapi kita sama-sama tahu deh, pekerjaan yang sesungguhnya itu justru baru dimulai pas kita nutup layar ini. Oke, kita mulai ya. Sekarang, yuk kita bedah bareng-bareng gimana caranya mengubah data observasi tadi jadi pendampingan nyata yang manfaatnya dirasakan langsung sama guru-guru. Dan ternyata, untungnya nih, panduan resminya itu nggak ngebiarin kita bingung sendirian. Ada 5 opsi utama yang disarankan. Anggap aja ini kayak semacam toolkit atau kotak peralatan pendampingan. Kita bisa pilih dan sesuaikan isinya sesuai kebutuhan unik sekolah kita. Oke, ini dia peta jalan kita. Kita bakal lihat satu-satu semua opsinya, mulai dari yang sifatnya personal sampai yang melibatkan komunitas besar. Tujuannya cuma satu, biar Bapak Ibu bisa nemuin mana yang paling pas buat sekolah yang dipimpin. Yuk kita buka toolkitnya. Kita lihat alat yang pertama, pendampingan skala personal. Ini tuh fokusnya ke interaksi yang lebih dekat, entah itu 1-1 atau sama teman sejawatnya. Opsi pertama ya, Bapak Ibu Kepala Sekolah turun tangan langsung. Plusnya jelas banget, progresnya bisa dipantau langsung, jadwalnya juga fleksibel. Tapi ada minusnya juga, ini bakal makan banyak banget waktu Bapak Ibu dan kita juga dituntut harus benar-benar nguasain materi yang lagi dibutuhin guru itu. Nah, kalau mau pilih jalur ini, langkahnya simpel kok. 1. Siapin materinya. 2. Kasih penguatan. Dan yang paling krusial, nomor 3 nih, jangan lupa pantau hasilnya di supervisi berikutnya. Biar kelihatan ada perubahannya nggak? Oke, alat kedua di skala personal. Observasi rekan sejawat. Wah, ini kekuatannya luar biasa loh. Guru bisa saling ATM, amati, tiru, modifikasi, praktek-praktek baik. Keren kan? Tapi ada catatan kecil nih. Karena suasananya kan lebih santai ya sama teman sendiri, kita harus pinter-pinter mastiin prosesnya tetap dianggap serius. Prosesnya ada 5 langkah yang terstruktur. Nah, ini kuncinya nih, biar benar-benar berhasil, jangan sampai langkah 4 dan 5 kelewat. Itu tuh bagian diskusi refleksi sama tindak lanjut dari Bapak-Bapak Ibu. Disitulah dagingnya, intinya ada di sana. Oke, skala personal udah beres. Sekarang kita ambil alat berikutnya dari toolkit kita. Yang ini mainnya di skala lebih besar, yaitu skala komunitas. Intinya, kita manfaatin kekuatan barang-barang. IHT atau in-house training pasti udah nggak asing lagi kan? Ini pilihan yang oke banget kalau misalnya ada beberapa guru yang butuh belajar hal yang sama barengan. Enaknya materinya bisa dalam banget, intensif, dan jadwalnya kita yang pegang kendali. Tantangannya? Ya tentu aja soal anggaran kalau kita panggil narasumber dari luar, plus butuh komitmen waktu yang lebih lama. Prosesnya sih cukup standar ya, siapin materi, pilih fasilitator, ini bisa juga loh dari guru senior kita sendiri, nggak harus dari luar, terus laksanakan, dan terakhir refleksi. Nah, peran Bapak Ibu sebagai kepsek jadi super penting di tahap akhir, mastiin ilmunya beneran diterapin di kelas. Selain IHT, kita juga bisa manfaatin komunitas belajar yang udah ada, contohnya KKG. Ini efisien banget, bisa belajar bareng guru-guru dari sekolah lain. Tantangannya ya gitu deh, nyatuin jadwal banyak sekolah itu emang PR. Ditambah lagi, level kemampuan guru yang ikut kan beda-beda, jadi bisa jadi tantangan tersendiri. Karena ini melibatkan pihak luar, kuncinya cuma satu, komunikasi. Langkah 1 dan 2, soal koordinasi dan usul ide, itu jadi penting banget. Dan setelah acaranya selesai, jangan lupa sama langkah ke-6, tarik lagi ilmunya ke dalam sekolah kita, buat didampingi implementasinya. Nah, sekarang kita sampai di alat terakhir di dalam toolkit kita. Ini nih, jalur yang ngasih kekuatan penuh ke guru buat jadi nahkoda di proses belajar mereka sendiri. Dan ini dia, opsi paling zaman now, belajar mandiri lewat PMM. Kelebihannya bejibun. Gratis, fleksibel banget, materinya juga banyak. PR besarnya cuma satu, dan kita semua pasti ngerasain. Koneksi internet yang kadang suka ngajak berantem, apalagi di daerah-daerah tertentu. Tapi ingat ya, mandiri di sini bukan berarti dilepas gitu aja. Ada 3 langkah penting buat ngebimbingnya. Pertama, sepakati dulu topik apa yang mau dipelajari. Kedua, tentukan target waktunya. Dan yang paling penting, nomor 3,
Minta guru buat sharing apa yang udah dipelajari ke teman-temannya. Ini bukan cuma soal nagih laporan loh, tapi soal ngebangun budaya berbagi ilmu di sekolah kita. Oke, kelima alat di toolkit kita udah kita bedah semua. Sekarang pertanyaan terbesarnya, gimana cara milih mana yang paling pas buat kondisi sekolah Bapak Ibu yang unik itu? Dan ini menurut saya poin yang paling penting dari semuanya. Di panduan itu jelas banget tertulis kalau Bapak Ibu punya otonomi. Jadi, anggap aja kelima opsi tadi itu inspirasi, bukan aturan yang kaku. Bapak Ibu bebas berinovasi, pilih atau bahkan ciptakan cara yang paling masuk akal buat sekolah masing-masing. Jadi setelah kita bedah semua pilihan ini, pertanyaannya saya kembalikan ke Bapak Ibu. Dengan toolkit yang sekarang udah ada di tangan, langkah nyata pertama, apa yang bakal Bapak Ibu ambil buat mendukung guru-guru di sekolah? Semoga pembahasan kita kali ini bermanfaat ya, dan bisa ngasih kepercayaan diri buat Bapak Ibu ngambil langkah selanjutnya. Karena pada akhirnya, setiap waktu yang kita investasikan buat pengembangan guru, itu adalah investasi langsung buat masa depan anak-anak didik kita semua.